Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Violeta Vensa, NIM 12191659. Selanjutnya, nama saya Deris Kurnia Nugraha, NIM 12190262. Nama saya Dendi Muhammad Rafa, 12192718. Nama saya Anissa Salwa Herma Putri, NIM 12191709. Nama saya Tia Sari, NIM 12192793. Satu, apa yang dimaksud dengan ukuran gejala pusat data dikelompokkan? Apa saja macamnya? Ukuran gejala pusat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan data yang dikelompokkan adalah data yang disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat data dan data dikelompokkan yaitu 1. Min adalah rata-rata hitung dari jumlah data bagi dengan frekuensi. 2. Median, nilai tengah dari data yang tersusun secara terurut. 3. Modus, nilai yang paling sering muncul. 4. Kuartil, rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian. Yang kelima, desil, rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian. Yang ke-6, presentil, yaitu adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian. Yang terakhir ada range, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua, mengapa teori metode statistik sangat penting digunakan dalam memperoleh kesimpulan? Karena statistika memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Yang kedua, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. Dan yang terakhir, melakukan penarikan secara ilmiah. Yang ketiga, di mana saja proses kajian statistika dalam pengolahan data bisa diterapkan, di dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan statistika, sebuah bidang organisasi bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi kemajuan dalam bidangnya. Informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil pengolahan data yang telah disimpulkan, kemudian data tersebut bisa dianalisa untuk dijadikan bahan perkiraan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Empat, kapan ukuran gejala pusat data dikelompokkan bisa digunakan? Berikut contohnya. Di sini ada tabel dengan kelas 1 sampai 7, nilai statistik 1 sampai 8, 9 sampai 16, 17 sampai 24, 25 sampai 32, 33 sampai 40, 41 sampai 48, 49 sampai 56. Lalu ada frekuensi 7, 8, 8, 8, 8, 8, 3. Lalu ada F kurang dari sama dengan dalam kurung kumulatif 7, 15, 23, 31, 39, 47, 50. Lalu ada titik tengah dalam kurung M 4,5, 12,5, 20,5, 28,5, 36,5, 44,5, 52,5. Lalu ada Pi titik MI 31,5, 100, 164, 228, 292, 356, 15, 157,5. Lalu totalnya 1329.
Lalu di frekuensi ada jumlahnya. A. Mencari titik tengah. Ini adalah rumus untuk mencari titik tengah dan jumlah, yaitu batas bawah kelas dalam kurung BBK ditambah batas kelas atas dalam kurung BAK dibagi 2. Lalu ada penjumlahannya, yaitu seperti di bawah, 16 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Next. B. Mencari nilai rata-rata hitung. Di sini bisa dilihat rumusnya. X sigma FI titik MI sigma FI. Terus bawahnya penjumlahannya 7 dikali 4,5 ditambah dalam kurung 8 kali 12,5 ditambah dalam kurung 8 kali 20,5 ditambah 8 dalam kurung 8 kali 28,5 ditambah dalam kurung 8 kali 36,5 ditambah 8 kurung 8 kali 44,5 ditambah dalam kurung 3 kali 52,5 dibagi 7 ditambah 8, 8, 8, 8, 3. Lalu hasilnya bisa kita lihat di bawah, yaitu 13,29 dibagi 50 dan hasil akhirnya yaitu 26,58. Next. Mencari modus. Di sini ada rumusnya. MOD sama dengan L MOD plus dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C, yaitu penghitungannya 32,5 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 0 lalu dikali 8 dan hasil akhirnya 260. Next. Mencari median. Kelas median N dibagi 2 sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25. Lalu ada rumusnya, yaitu med sama dengan L med ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi EF dibagi FM dikali C sama dengan penghitungnya yaitu 24,5 ditambah 8 kurung dalam kurung 25 dikurangi 23 dibagi 8 dikali 8 sama dengan 26,5 untuk hitungan akhirnya. Next. Mencari kuartil 1. Kuartil 1 titiknya kelas kuartil ke-1. IN dibagi 4 sama dengan 1 kali 5 bagi 4 sama dengan 1 kali 50 bagi 4 sama dengan 50 bagi 4 sama dengan 12,5. Lalu ada rumusnya, yaitu L Q1 ditambah IN dibagi 4 dikurangi sigma F dikurangi FM dikali C. Lalu penghitungnya 0,5 ditambah 8 kurung dalam kurung 12,5 dikurangi 0 dibagi 7 dikali 8 sama dengan 14,78. Next. Mencari desil keempat. Desil keempat, kelas desil keempat. IN dibagi 10 sama dengan 4 dikali 50 dibagi 10 hasilnya 200 dibagi 4 sama dengan 20. DI sama dengan LD4 ditambah 8 kurung IN dibagi 10 dikurangi sigma F dikurangi FM dikali C. Penghitungnya 16,5 ditambah 20 kurangi 15 dibagi 8 dikali 8 hasilnya 21,5. 5. Untuk apa manfaat penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi, perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi dalam menentukan keputusan yang lebih baik. Sebaliknya, jika masih menerapkan perhitungan manual dalam pengolahan data statistik, maka waktu yang ada menjadi kurang efisien dan efektif pengerjaannya dalam mengolah data. 6. Bagaimana menentukan ukuran statistik di script menggunakan Excel? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel sebagai berikut. Pertama,
aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Kedua, klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. Yang ketiga, klik menu Excel option. Yang keempat, sebuah kotak dialog Excel option ditampilan dan klik menu Add-ins yang ada di jendela sebelah kiri dan klik Analysis Toolpack pada daftar aplikasi Add-ins. Yang kelima, klik tombol Go dan sebuah kotak dialog Add-ins ditampilkan, diberikan tanda cek lihat gambar pada kotak cek Analysis Toolpack. Yang ketujuh, klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi berakhir. Yang ke-8, kini dalam ribbon data akan muncul menu bar data analisis yang bila ditekan akan memunculkan kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Langkah selanjutnya dalam membuat analisis data statistik sebagai berikut. Yang pertama, dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. Yang kedua, pilih menu deskriptif statistik lalu klik OK. Yang ketiga, klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Yang keempat, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Yang kelima, pilih summary statistik dan klik OK. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.